Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sedulur kicamania dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Depok, Bekasi, Banten dan sekitarnya. Dan semoga kita semua masih dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di obrolan murai batu kali ini ada apa sih Om? Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal sepele yang tidak sadar kita lakukan, yaitu ternyata bisa merusak murai batu, terutama mentalnya. Apa aja itu Om? Penasaran lah. Yuk, gas. Yang pertama, sering memancing dengan suara burung murai batu lagi. Nah, siapa yang sering memancing burung murai batu dengan supaya burung ini bunyi? Nah, justru hal ini bisa merusak mental murai batu. Kenapa? Kenapa sih Om? Kenapa tidak boleh Om? Ya terserah saya lah, burung-burung saya. Bukan seperti itu, saya cuma mengingatkan saja kepada teman-teman sedulur kicauan ya semuanya. Hal-hal sepele ini justru bisa merusak mental murai batu. Kenapa? Ada kan burung murai batu yang ketika bertemu musuh itu seolah biasa saja, seperti tidak ada gairah untuk bertarung. Ya karena apa? Ya karena itu kita sering memancing burung kita itu dengan pancingan suara murai lain, dengan HP, MP3 dan apapun itu, sehingga burung ini akan mengira lah ini cuma MP3 dan ya saya sudah terbiasa mendengar suara burung, ya udah dia akan terbiasa dan akhirnya biasa saja gitu teman-teman, tidak ada gairah untuk bertarung, tidak lagi faktornya tidak muncul lagi. Nah, ini berbahaya sekali teman-teman. Nah, bagaimana Om kalau misalkan saya tuh pengen mendengar burung saya ini, burung saya kesayangan saya ini agar bunyi? Boleh untuk di track teman-teman, tapi usahakan di track itu jangan satu lawan satu, usahakan itu minimal itu tiga burung teman-teman. Kenapa sih Om harus tiga burung Om? Kalau misalkan satu lawan satu dihadap-hadapkan biasanya akan saling terekam, apalagi kalau birahinya itu naik tinggi, birahinya sangat tinggi, terus juga emosinya tidak terkontrol, yang ada di pikiran itu bukan mau bunyi tapi pengen adu fisik teman-teman, pengen boxing dia Om, pengen baku hantam saja, dia pengen seperti itu. Karena yang di otak dia itu ya birahi sama emosi, apalagi di antara keduanya itu yang lebih dominan, entah itu birahinya lebih tinggi atau emosinya lebih tinggi, maka ya jangan kaget kalau misalkan di track bertemu satu lawan satu, pasti akan saling serang satu sama lain. Boleh dipancing MP3 cuma sesekali saja. Kalau tidak ada respon, tolong jangan diteruskan lagi teman-teman, begitu. Kalau mau lebih bagus lagi, pancing dengan suara masteran MP3, dengan contoh kapas tembak atau kenari yang biasa sering-sering kita masteran dengan MP3, itu tidak apa-apa, asal jangan suara murai batu, apalagi yang gacor. Lagi nyantai di teras, buka kerodong, burungnya nggak bunyi, langsung cari di YouTube, buka pancingan murai batu agar bunyi. Waduh. Biasa kan teman-teman seperti itu kan? Nah, ya kan? Saya sarankan jangan terlalu sering Om. Titip jangan terlalu sering untuk seperti itu. Yang kedua, sering melombakan burung tanpa jeda istirahat dalam kurun waktu yang dekat. Sering teman-teman mungkin burung-burung pastol yang ingin mencari settingan, mau bagaimanapun burung muda ini tidak jadi patokan teman-teman. Hari ini mungkin bagus, besoknya lagi dicoba berantakan, rubah lagi, rubah terus. Ya karena apa? Burung muda ini biasanya emosi dan birahinya tidak stabil Om. Belum stabil, tidak stabil seperti burung yang sudah mapan umur, sudah dewasa, sudah 3 kali urakan. Coba teman-teman perhatikan kalau main ke lapangan, burung-burung yang dewasa, burung-burung yang sudah mapan umur biasanya akan lebih stabil. Bukan stabil juaranya, tapi stabil emosi dan birahinya, sudah bisa mengontrol emosi dan birahinya dengan baik Om. Nah, begitu, tidak mud-mudan. Ya seperti biasanya seperti kita saja Om. Kalau masih kecil, masih muda, petantang, petenteng, sudah umur kita sekarang sudah dewasa, ya sudah kita lebih bisa mengontrol, lebih sabar lagi. Saya yakin pasti teman-teman sering nonton atau mengikuti channel-channel YouTube burung yang event nasional, burung juara nasional, dan masih banyak lah burung-burung juara nasional. Ada nggak yang masih pastor? Ya, saya kira kurang.
kebanyakan itu sudah mapan umur, sudah dewasa. Burungnya Om Andri Bolang, burungnya Om Prio, burungnya Haji Hidayat, ya kan? Mungkin tiga, saya tahu cuma tiga nama besar itu saja, kan? Burungnya itu rata-rata sudah mapan umur semua, sudah dewasa, dan ya wajar kalau misalkan birahi emosinya pasti stabil. Mungkin teman-teman yang sudah mengalami bahwa burung muda itu tidak akan pernah stabil, hari ini bagus, hari besok tidak, lusanya lagi bagus, besoknya lagi tidak, pasti akan senyum-senyum saja ya dalam hati. Ya benar Om, ngapain burung muda digeder-geder, ya kan? Yang sudah mengalami pasti cungat seger saja di belakang layar video ini. Nah, oke, yang ketiga itu menjemur dan memandikan burung terlalu sering. Saya sudah selalu katakan dan sering katakan, Om, tolong untuk penjemuran, pemandian sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Ketika ada gelagat minta mandi, ya berikan mandi. Kalau misalkan mau diminta jemur, ada gejalanya, ada gestur-gestur tubuh menandakan dia itu minta dijemur, jemur Om. Jadi kita tuh harus fleksibel dulu. Kalau misalkan burung ini belum ketemu settingannya, fleksibel saja dulu Om. Nanti setelah itu dihitung lah. Nanti kita akan bahas. Dan saya rasa sepertinya dari banyaknya video di bawah sudah saya jelaskan semua. Kalau Om mengamatinya dengan baik, nyimak sampai selesai, pasti akan mengerti semua. Tidak perlu menonton video di bawah ini semua harus ditonton. Pasti dari satu video saja kalau misalkan diamati baik-baik pasti akan mengerti maksud semua video dan konten yang saya jelaskan untuk menjemur dan memandikan burung sesuai kebutuhan burungnya masing-masing saja. Itu Om. Mungkin Om yang sudah terlalu sering nyimak, yang sudah lama nyimak di channel ini pasti tahu, bakal senyum-senyum saja, sudah tahu maksud dan inti dari channel ini. Begitu Om, ya kan? Nah, jadi tolong untuk jemur dan mandi itu disesuaikan dengan kebutuhan burungnya masing-masing, dengan sesuai karakternya dan kepribadiannya masing-masing. Udah itu saja Om. Saya sudah buatkan, saya sudah bikinkan bagaimana burung ini gestur-gestur tubuh atau gerakan burung minta mandi, minta jemur, sudah saya buatkan semua. Tolong dilihat lagi videonya, diamati baik-baik Om. Itu sudah detail sekali menurut saya. Yang keempat, memelihara murai batu lebih dari satu. Nah, saking senangnya kita, saking sukanya kita terhadap murai batu, akhirnya kita beli burung murai batu lebih dari 2, lebih dari 3, karena kita senang. Ya kalau misalkan kita hobinya buat rumahan saja, it's okay, tidak apa-apa. Kalau lain lagi beda kasus, kalau misalkan kita itu teman-teman semua, om-om kicauannya semua sering melombakan burung. Nah, semakin single factor burungnya di rumah, semakin burung itu cuma nunggal di rumah, satu saja di rumah, lebih bagus menjaga mental, menjaga faktornya Om. Bukan cuma murai batu saja, ada kacar di dalamnya, ada hal-hal yang lain. Itu balik lagi ketergantungan ke Om semua. Kalau misalkan burungnya bisa legowo, karakternya bisa menerima dengan burung lain atau burung sesama jenis, tidak apa-apa. Yang masalah itu kebanyakan keseringan itu ketika memelihara burung murai batu lebih dari satu, biasanya tidak ada yang saling mengalah. Iya, namanya burung vektor Om, burung teritorial. Kalau wilayah kekuasaan itu dihinggapi burung lain, otomatis dia ini akan intimidasi lawannya agar keluar lebih jauh dari wilayah tersebut. Beda lagi kalau misalkan main burung pleci. Semakin burung pleci banyak di rumah semakin bagus. Tanya saja kepada teman-teman kita yang main pleci, pasti di rumahnya ada lebih dari 3. Nah, karena burung pleci semakin banyak semakin bagus, karena burung ini burung koloni yang hidupnya itu bergelombolan. Burung ini burung sosial teman-teman. Iya, beda lagi sama burung murai batu, burung kacar, burung yang lain sebagainya, burung-burung vektor. Semakin satu di rumah semakin sedikit semakin bagus. Apalagi kita semua yang hobi main ke lapangan, pasti burung-burung yang ada juara nasional juga. Kembali lagi kita membahas burung juara event nasional, pasti burungnya itu single vektor. Di rumah itu cuma 1 burung saja, sisanya itu didampingi dengan burung masteran Om. Burungnya Avatar 1 rumah cuma 1 burung. Burungnya Om Andri Bolang
Yang singoedan itu satu rumah satu burung. Semakin satu di rumah, semakin nunggal, semakin single factor, maka burung ini semakin bagus. Nah, untuk menjaga mental, tidak gacor, tidak buang-buang tenaga, buat itu agar seperti itu. Menjaga tenaga, menjaga suara, menjaga mental, menjaga factor, itu dia Om. Gunanya itu kenapa burung murai batu biasanya, apalagi burung-burung yang selalu juara-juara nasional di event-event besar, pasti di rumahnya itu ya cuma burung itu saja, biasanya didampingi dengan master-masteran saja itu Om. Mungkin Om lebih sering intens mengikuti keseharian burung-burung juara nasional. Nah, mungkin segitu sajalah Om ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat-sehat selalu abang-abang saya, om-om saya, kicauannya seluruh Indonesia yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Lancar-lancar terus rezekinya, sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.